Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Erik Febriansa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan praktik penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Menurut Chelsam Gosen, segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi terdiri dari 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip berbuat salah itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, guru harus merubah cara pandangnya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Menanyakan keyakinan, guru memberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik muridnya. Dan guru juga harus mampu mengaitkan pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang dipercayai dan diyakini oleh muridnya. Kasus 1. Firda tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, lalu dia marah dan mengeluarkan kata-kata kasar karena tidak bisa menahan emosinya lagi. Firda, tadi Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelasnya bahwa Firda bertengkar dengan Dayat. Ya Pak. Terus kenapa bisa bertengkar dengan Dayat? Karena Dayat Pak tadi mencontek tugas akuntansi saya. Begitu ya, wajar kalau begitu Firda bisa kesal ataupun marah. Jika Bapak berada di posisi Firda pun pasti akan marah juga. Ya Pak. Terus apa yang Firda lakukan terhadap Dayat? Tadi saya marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, serta mengebrak meja bahkan sampai mau melempar sepatu kepada Dayat Pak. Begitu ya, pasti Firda melakukan hal tersebut ada alasannya. Ya Pak, saya sudah bersusah payah mengerjakan tugas akuntansi sampai bergadang semalam. Dayat hanya menconteknya saja tanpa berusaha sendiri untuk mengerjakannya. Kalaupun Dayat bertanya kepada saya, pasti saya bantu untuk mengajarinya. Ya wajar kalau Firda kesal maupun marah karena Firda tidak rela tugasnya dicontek begitu saja oleh Dayat. Bapak menghargai tindakanmu itu yang tidak berbuat lebih buruk dari seperti memukul ataupun terjadi pelemparan sepatu kepada Dayat. Ya Pak. Sekarang kita evaluasi dan refleksi tindakan yang kita lakukan seperti marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar, serta menggebrak meja, bahkan mau melempar sepatu terhadap Dayat. Apa sudah sesuai dengan kesepakatan belajar yang kita buat? Tidak Pak. Menurut Firda, kesepakatan belajar apa yang Firda langgar? Saling menghargai dan menghormati Pak. Menurut Firda, saling menghargai dan menghormati itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, jika penting, maka sikap yang bagaimana yang harus Firda utamakan jika dalam keadaan marah? Lebih sabar Pak. Firda bersedia melakukan untuk lebih sabar? Iya Pak. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, apa yang Firda lakukan? Saya akan bersabar, tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar ataupun menggebrak meja lagi, Pak, serta akan melakukan kejadian ini kepada wali kelas maupun guru lainnya. Tepat sekali, tindakan yang Firda ambil. Tetap semangat ya. Iya Pak. Silakan kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Firda, kelas 10 AKL 2. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Erik untuk mengendalikan emosi dalam keadaan kesal dan marah atas perilaku teman saya.
Saya juga akan belajar untuk lebih sabar dan tetap menghargai atau menghormati teman-teman. Kasus 2. Aisyah merupakan siswa kelas 10 AKL 2 yang cukup sering datang terlambat ke sekolahnya. Hal ini menyebabkan Aisyah ketinggalan pelajaran di jam 0 dan pertama. Aisyah, tadi Bapak mendapatkan laporan dari guru piket bahwa hari ini Aisyah terlambat datang ke sekolahnya ya? Iya, Pak. Dalam seminggu ini Aisyah sudah berapa kali terlambatnya? Sudah 4 kali, Pak. Cukup sering terlambatnya. Iya, Pak. Aisyah, berbuat kesalahan itu merupakan manusiawi karena setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti terlambat ataupun bangun kesiangan. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan tersebut agar dapat memperbaikinya. Sekarang kita evaluasi dan refleksi bersama ya agar dapat menemukan solusi untuk memperbaikinya. Bagaimana, setuju? Setuju, Pak. Nah, sekarang Aisyah kan sering terlambat datang ke sekolah, pasti ada alasannya. Sekarang Bapak boleh tahu kenapa Aisyah sering datang terlambat? Sering kesiangan, Pak. Kesiangan, Kak? Karena malamnya saya begadang untuk bermain game, jadi saya kurang tidur, Pak. Aisyah masih ingat dengan kesepakatan belajar yang kita buat? Masih, Pak. Masih. Kalau masih, Aisyah datang terlambat ke sekolah, apa termasuk melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Menurut Aisyah, kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar? Kedisiplinan, Pak. Menurut Aisyah juga, kedisiplinan itu penting atau tidak untuk Aisyah ini? Penting, Pak, karena kedisiplinan itu mencerminkan perilaku yang menghargai waktu. Ya, sangat benar, menghargai waktu itu sangat penting untuk kita. Karena sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan berugi. Sesuai dengan surat Quran surat Al-Insyirah ayat kedua. Ya, Pak, saya mohon maaf karena sering terlambat dan akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Ya, Aisyah, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, sekarang Bapak bertanya, apa Aisyah akan lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolahnya? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi, agar tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Ya, alhamdulillah kalau Aisyah sudah mendapatkan solusi dan Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tuanya agar bisa memastikan Aisyah tidak kesiangan lagi. Ya, Pak, terima kasih, Pak, atas saran dan masukannya. Ya, sama-sama Aisyah, tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, kelas 10 AKL 2. Terima kasih Bapak Erik. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Dan saya juga akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak kesiangan yang menyebabkan datang terlambat ke sekolahnya. Terima kasih Pak Erik. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.